27 Mempercayai Kinar. Of Kinar. Pagi ini aku sungguh ketakutan saat teringat kejadian semalam. Aku hanya berharap agar ada yang datang mengunjungiku, ayah, ibu, Kak Azian ataupun Raka. Aku terus berdoa. Aku ingin pulang, aku takut. Sangat takut. Seperti biasa, aku sarapan di pagi hari dan minum obat. Dokter Ihsan datang untuk memeriksa keadaanku. Bisakah aku pulang sekarang juga? Tanyaku kepada Dokter Ihsan. Kalau kamu sudah sembuh tentu saja bisa, jawabnya dengan seulas senyuman. Aku menatapnya lekat penuh harap. Kamu pasti tahu kalau aku sehat bukan? Dengan penuh keyakinan aku berkata. Aku memang merasa sehat, hasbi halusinasiku tak lagi muncul dalam beberapa waktu ini. Tapi perawat bilang semalam kamu histeris, katakan semuanya kepadaku. Aku mengembuskan napas pelan. Kak Hasbi muncul lagi, Hasbi nyata. Andai ada CCTV di kamarku, pasti akan ketahuan, dengan sedih aku menjawab. Kulihat Dokter Ihsan menatapku intens. Kamu masih yakin dengan yang kamu lihat itu nyata? Tanyanya. Aku yakin, karena aku mulai bisa membedakannya. Mana yang halusinasiku dan mana yang nyata, dengan pelan namun penuh penekanan aku berkata. Aku sudah bisa menyimpulkan, kamu memang sudah sembuh 90%. Tapi mengenai Hasbi, bukankah pria itu sudah meninggal? Tanya Dokter Ihsan, dia menatapku intens dengan raut penuh tanya. Aku akan menceritakan sebuah rahasia. Hanya aku dan Raka yang tahu, tapi saat itu Raka tak percaya kepadaku. Ujarku lemah, ya aku tak punya harapan besar kalau Dokter Ihsan akan percaya. Baik katakanlah, ujarnya, bisa kulihat sepertinya dia penasaran. Aku pun mulai menceritakan kejadian yang sempat aku alami. Mulai pergi untuk menemui Kak Hasbi di taman, melihatnya berciuman dengan seorang wanita yang tak ku kenal, sampai mobil yang aku kira taksi datang, kemudian membawaku pergi. Namun, naasnya saat itu malah kecelakaan yang menyebabkan aku koma sedangkan si sopir meninggal dunia. Dan parahnya lagi, sopir itu malah dikira Kak Hasbi. Aneh bukan? Meski tak aku pungkiri, dari raut wajahnya ada sedikit kemiripan dengan Kak Hasbi. Menurut kamu, sopir taksi itu ada kemiripan dengan Hasbi? Dokter tampak mengerutkan dahi. Aku mengangguk. Iya, jawabku. Apa Hasbi punya saudara kandung? Atau mungkin kembaran? Tanyanya, entah kenapa tapi aku merasa Dokter Ihsan mempercayaiku. Aku terenyak baru ingat sesuatu. Beberapa tahun mengenalnya, rasanya tak pernah tahu saudara kandungnya. Dia anak tunggal, meski ibunya sempat mengatakan punya anak lain yang beda ayah, namun dia tinggalnya di luar kota. Dia anak tunggal dari ayahnya yang sekarang. Tapi kata ibunya, dia punya saudara seibu yang tinggal dengan mantan suaminya, tapi tinggalnya di luar kota. Kenapa bertanya seperti itu? Aku merasa heran. Tak ada, hanya ingin tahu saja. Dengan senyuman hangat dia menjawab. Selanjutnya, dia mulai mengajakku bicara berbagai hal, yang aku sadar sebagai bentuk terapi untuk kesehatan mentalku. Apa kamu percaya aku bertemu Kak Hasbi nyata? Tanyaku. Dengan senyuman hangat tersungging, dia menjawab. Aku tak tahu, tapi aku tak menemukan kebohongan dari caramu berbicara. Aku rasa mungkin kamu benar. Hanya saja, Hasbi sudah dianggap tiada, hal ini jadi cukup membingungkan. Setidaknya jawaban itu membuatku sedikit lebih bersemangat. Aku harus punya bukti tentang kenyataan sebenarnya. Aku akan berusaha menangkapnya. Aku tak boleh lagi takut dan lemah. Aku harus mendapatkan bukti. Setelah sesi melelahkan dengan menjalani berbagai terapi, siang ini aku memilih duduk di dalam kamarku. Kamar yang selalu dikunci dari luar, sebagai prosedur untuk mencegah para pasien agar tidak kabur. Aku masih bertanya-tanya kepada diri sendiri, bagaimana bisa Kak Hasbi semalam masuk dan mengancam nyawaku. Padahal pintu dikunci dari luar.
Apakah dia punya orang dalam? Orang yang memberinya kunci serep sehingga bisa bebas masuk ke sini dengan leluasa. Aku jadi takut membayangkannya. Selemah itulah aku, padahal tadi siang sudah bertekad kuat untuk mencari bukti kalau dia masih hidup. Ku dengar suara seseorang yang membuka kunci pintu kamarku. Hatiku berdebar keras sekali, membayangkan kalau Kak Hasbilah yang melakukannya. Aku mengatur napas agar mampu melawannya andaikan iya. Ceklek pintu terbuka lebar. Syukurlah, rupanya Kak Azian. Kinar, panggilnya sambil menutup pintu. Tak ada perawat yang mengawal, karena aku memang sudah divonis sembuh, dan sedang menunggu beberapa hal yang sedang diurus agar aku bisa pulang secepatnya. Kak, rasanya begitu bahagia bisa melihatnya. Aku ingin pulang, aku takut. Kak Hasbi, ucapanku terjeda, merasa tak ada gunanya mengatakan hal ini juga. Toh dia tidak akan pernah percaya kepadaku. Katakan Kinar, apa Hasbi datang lagi? Dia tidak menyakitimu bukan? Aku tercengang dan merasa aneh dengan sikap Kak Azian. Dia kenapa? Dia bahkan mengguncang bahuku cukup kuat dengan terus menanyakan hal itu. Kakak kenapa? Tanyaku penuh kebingungan. Aku mempercayaimu Kinar, aku percaya Hasbi masih hidup. Tapi kita tak punya bukti, karena dia sudah dianggap mati, ujarnya. Entah apa yang mendasarinya berkata seperti itu. Tapi aku sungguh bahagia sekali. Kak, benarkah? Kenapa kakak bisa percaya kepadaku? Mataku berair, karena bahagia akhirnya ada orang yang mempercayaiku. Aku percaya sama kamu Kinar, aku percaya, ucapnya penuh keyakinan. Lalu, Kak Azian membawaku ke dalam pelukannya. Pelukan yang hangat dan selalu aku sukai sejak kecil. Tapi kenapa kali ini rasanya berbeda? Seketika, aku teringat sesuatu. Kalau dia bukanlah kakak kandungku, apa karena itu ya? Darahku berdesir seketika. Tubuhku mulai menegang, aku berusaha keluar dari dalam pelukan hangatnya. Ada apa? Dia menatapku intens. Posisi yang membuatku canggung. Aku masih berada dalam dekapannya meski tak sirat sebelumnya. Matanya menatapku, dia sedikit menunduk dengan jarak sangatlah dekat. Aku mendongak balas menatapnya. Tak kupungkiri wajahnya memanglah tampan, dengan rahang tegas, namun sorot matanya lembut. Kak, aku, entah kenapa rasanya untuk berbicara saja lidahku terasa keluh. Kak Azian semakin mengikis jarak di antara kami. Aku memejamkan mata, kurasakan embusan napasnya menerpa kulit wajahku. Sesaat kemudian aku merasakan sesuatu. Sebuah sentuhan lembut, belayan tangan besarnya di pipiku, kemudian beralih mengusap lembut kepalaku. Semuanya akan baik-baik saja. Aku akan selalu menjagamu. Hasbi tidak akan bisa menyakitimu, ujarnya dengan nada suara sangat lembut dan sedikit serak. Pipiku rasanya memanas, karena sempat berpikir yang aneh-aneh. Apa aku sudah tidak waras ya? Aku kembali menenggelamkan wajahku di dadanya, biarlah aku terus menganggapnya kakak sampai batas waktu yang tepat. Meski sebenarnya, aku pernah mendengar dia mengatakan kepada ibu tentang perasaannya kepadaku. Jujur, antara senang dan juga bingung. Dia sosok yang baik dan penyayang. Pria idamanku sejak kecil, karena dia selalu menjagaku bersama dengan Raka. Raka, kemana dia? Kenapa belum datang mengunjungiku? Aku harap dia juga percaya kepadaku seperti halnya Kak Azian. Every day, late at night, not okay. All I want